Halo, salam kenal para pendengarku. Channel YouTube ini dibuat untuk membantu kalian yang tidak memiliki banyak waktu untuk membaca novel. Ya, inilah solusinya. Saya akan membacakan novel. Novel menarik untuk kedepannya. Jadi tolong support saya dengan like dan subscribe-nya ya kawan. Kali ini novel yang akan saya bawa adalah Ketika saya berteleportasi, saya berada di pegunungan. Saya memilih kenyamanan daripada kekuatan dalam menghadapi kemunduran. Ditulis oleh Jagabata alias Kentang Mentega. Episode 2. Tempatku berteleportasi. Saat ini, aku sedang sibuk membenahi tempat tinggalku. Untuk makanan, aku berhasil menangkap ikan dengan memasang perangkap berbentuk tabung dari anyaman ranting. Ketika perangkap tersebut kuceburkan ke laut, aku juga mendapatkan kepiting. Dan perubahan rasa ini cukup menyenangkan. Kuncinya adalah meninggalkan sisa-sisa ikan yang sudah dibersihkan sebagai umpan di dalam perangkap. 6 perangkap yang kubuat dari ranting dan rotan tipis, masing-masing 3. Kutebarkan di laut dan sungai. Sejauh ini, cara ini lebih mudah daripada memancing. Atau lebih tepatnya, memancing terlalu sulit dan memakan waktu bagiku. Baik di laut maupun di sungai, aku sering mendapatkan ikan yang mirip ikan trout. Aku tidak tahu nama kepiting itu. Setelah memakannya, aku baru ingat kalau kepiting dan ikan bisa saja beracun, dan aku pun panik. Karena keesokan harinya aku tidak merasa mati rasa atau sakit perut, aku pun memakan apa saja yang sebelumnya kutakutkan tanpa khawatir. Sebaliknya, aku jadi takut untuk mencoba yang lain. Andai saja aku punya pengetahuan untuk membedakan mana yang berbahaya dan tidak, untuk air dan makanan. Kalau begitu, mungkin aku bisa makan lebih banyak jenis makanan. Ada banyak jamur yang tumbuh, tapi aku tidak tahu mana yang beracun dan tidak. Kepiting dan ikan mungkin tidak waspada karena tempat ini jarang didatangi manusia, atau mungkin populasinya memang banyak. Karena aku bisa menangkapnya lebih banyak dari yang kukira. Entah aku harus senang atau tidak dengan fakta bahwa tempat ini jarang didatangi manusia. Setelah air dan makanan terjamin, perasaanku sedikit membaik. Sekarang, jika ada waktu luang, aku membenahi tempat tidurku. Tempat tidur yang kubuat dengan terburu-buru, sempit, penuh lubang dan bengkok. Kini sedikit lebih luas, lubangnya sudah kututup dan lebih rapi. Misalnya, meninggikan lantai. Saat hujan, air masuk, jadi aku menggali parit di sekelilingnya. Tetapi tergantung arah angin dan jumlah hujan. Air terkadang masih merembes masuk, jadi aku meninggikan lantai dengan tanah. Aku tidak hanya meninggikannya dengan tanah, tetapi juga membawa batu-batu besar dan rata, membuat rongga di bawah lantai, dan mengalirkan asap api unggun yang hangat ke sana. Di bawah tanah yang diratakan dengan lumpur, terdapat batu-batu yang dipanaskan oleh udara panas yang mengalir di bawahnya. Karena cuaca mulai dingin, aku berusaha keras. Jika terlalu panas, aku bisa menutup lubangnya atau memindahkan tempat api unggun. Di luar dinding yang terbuat dari tumpukan kayu, aku membangun dinding baru dari tumpukan batu dan lumpur. Dilihat dari jejak yang kulihat di siang hari, kupikir itu babi hutan, kelinci, atau rubah. Tetapi di malam hari, keberadaan binatang buas semakin terasa. Karena aku tidak tahu persis apa yang ada di mana, aku membuat tempat tidurku lebih kokoh sekaligus untuk mencegah angin masuk. Atap dan sebagian dinding terbuat dari kantong plastik yang tadinya akan kugunakan sebagai kantong sampah untuk festival kembang api. Jika semuanya terbuat dari ranting dan daun, penerangan hanya dari api unggun dan terlalu gelap, jadi kantong plastik itu kugunakan sebagai pengganti jendela. Panci pun awalnya kubuat dari kulit kayu, dan sekarang aku membuatnya sendiri dari tanah liat yang dibakar. Selain itu, batu pipih seperti talenan sangat berguna untuk memanggang kepiting. Keuntungan dari menangkap ikan dengan perangkap adalah aku bisa menggunakan waktuku untuk hal lain. Namun, aku tidak berani menangkap hewan darat karena aku sama sekali tidak tahu cara mengolahnya. Salju turun di puncak gunung.
Untuk persiapan musim dingin, aku membuat ikan kering dan rumput laut kering, tapi aku tidak yakin apakah itu cukup. Mungkin karena cuaca semakin dingin, ikan semakin sulit ditangkap. Sinar matahari yang tadinya kuat meskipun udara sejuk, kini semakin lemah. Aku juga membuat sesuatu yang mirip garam laut dengan menyiram rumput laut dengan air laut, lalu mengeringkannya. Atau lebih tepatnya membiarkannya begitu saja, lalu menyiramnya lagi dan membiarkannya lagi. Sebenarnya, aku jarang menggunakannya, karena makanan laut sudah asin. Aku sudah terbiasa dengan rasa yang hambar sebelum bisa membuat garam. Aku juga membuat rak beratap untuk mengeringkan kayu bakar, dan aku memuji diriku sendiri karena merasa puas. Meskipun tidak punya baju ganti itu menyusahkan, aku terkadang mandi dengan menggali lubang di tepi sungai, mengalirkan air ke dalamnya, dan melemparkan batu panas ke dalamnya. Aku harus berhati-hati saat melempar batu panas, karena bisa meledak dan pecahannya beterbangan. Tapi aku tetap ingin mandi. Aku melakukan sesuatu agar tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang ada di depan mata. Tapi sampai kapan aku bisa terus begini? Hari di mana salju turun di sini pun semakin dekat. Kya, maafkan aku. Tiba-tiba, bola cahaya seukuran bola voli muncul dan mengeluarkan suara melengking. Aku terpaku melihat fenomena yang tidak nyata ini. Maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak sadar kalau aku menyeretmu. Bola cahaya itu bergerak dengan gelisah. Apa? Itu? Karena tidak ada orang lain, aku berteriak dan meraung. Tetapi ketika aku mencoba berbicara, suaraku terdengar serak. Kau terseret dalam pemanggilan pahlawan. Ini bukan dunia yang kau kenal. Kembalikan aku. Aku menjawab secara refleks tanpa memahami situasinya. Aku sudah lama ingin pulang, jadi wajar saja kan? Maafkan aku tidak bisa. Lagi pula, orang yang hampir mati di dunia sana dibawa ke sini. Tidak. Masih ada sisa umur di dunia sana. Aku marah karena semua hal buruk yang terjadi dan bola cahaya itu tampak panik. Karena pembicaraan tidak kunjung maju, aku mencoba menekan emosiku yang meluap-luap dan mendengarkannya. Bola cahaya yang berisik ini dulunya adalah roh yang merupakan dewa. Setelah melakukan pemanggilan pahlawan, ia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Peringkat spiritualnya turun dan menjadi seperti ini. Katanya, tepat setelah pemanggilan, keberadaannya bahkan samar-samar, jadi ia tampaknya sedang dalam proses kembali ke wujud semula. Meskipun disebut pahlawan, tampaknya makhluk hidup apapun bisa dipanggil. Tujuan pemanggilan adalah untuk menghubungkan dunia sana dan dunia sini sejenak. Dunia sana menerima kekuatan salah satu dewa di sini dan terhindar dari kehancuran akibat materialisasi yang ekstrem. Katanya, kekuatan yang diberikan hanya sedikit, karena menghubungkan dunia juga membutuhkan kekuatan. Dunia sini mendapatkan makhluk hidup dari dunia sana, dan terhindar dari kehancuran akibat spiritualisasi yang ekstrem. Sepertinya dengan melewatkan materi dan roh, atau sesuatu seperti itu, melalui jalur sempit yang terhubung, jalur itu akan melebar. Aku sama sekali tidak mengerti apa itu materialisasi dan spiritualisasi, tapi intinya adalah dengan menghubungkan kedua dunia dan bertukar sedikit, kedua dunia menjadi stabil. Dan alasan mereka memilih manusia yang hampir mati daripada makhluk hidup kecil, jelas karena keinginan para dewa. Mereka diberi umur di dunia ini, dan dengan sisa umur di dunia sana, mereka dapat menciptakan kemampuan atau alat yang disebut skill, dan setiap kali skill itu digunakan, kekuatan dewa yang menciptakannya akan meningkat. Dewa yang menciptakan jalur ke dunia sana dan memberikan kekuatannya akan menciptakan skill atau kemampuan dan memberikan perlindungan atau penjagaan. Dewa di sini adalah roh yang memiliki kekuatan besar. Kriterianya cukup ambigu, yaitu mampu mempengaruhi cuaca di area seluas satu negara atau lebih.
membuat jalur itu berbahaya, dan jika gagal, keberadaannya bisa lenyap. Katanya, prosesnya sangat rumit, sehingga mereka tidak bisa bekerja sama. Jadi, jika berhasil, ada keuntungannya. Namun, perbedaan kekuatan yang terlalu besar tidak diterima, dan ada batasan untuk pahlawan yang bisa dipanggil ke sini. Jumlahnya maksimal 3 orang, dan mereka adalah manusia yang hampir mati. Jumlahnya cocok dengan kakakku dan teman-temannya. Apakah aku juga seharusnya mati? Tidak. Tadi dia bilang aku masih punya umur. Lagi pula, pahlawannya ada 3. Kupikir dunia manusia sedang ramai. Seorang pria bertubuh besar dengan rambut hitam muncul. Fafan, rahasiakan. Terlambat. Pria itu menjawab bola cahaya dengan singkat. Seorang lelaki tua berjubah. Seorang anak yang rapi seperti boneka. Seorang pria cantik dengan kesan dingin, lebih cantik dari wanita. Seorang wanita tua dengan syal besar yang menutupi hidungnya. Seorang gadis mungil dengan kesan lembut. Seorang wanita cantik berambut pirang yang glamor. Dan seekor anak anjing buta. Mereka muncul satu persatu. Aku sedikit tercengang karena tiba ada banyak orang setelah sekian lama sendirian. Aku tidak tahu apakah aku harus senang, terkejut karena mereka tampak bukan manusia, atau marah karena terseret dalam semua ini. Berbagai emosi dan pikiran berputar-putar di kepalaku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan membahas masalah ini nanti, dan sekarang mari kita dengarkan keinginan orang ini. Tunggu, kumohon, ini kecelakaan. Bola cahaya itu tampak panik mendengar kata-kata lelaki tua berjubah. Apakah dia akan dihukum? Sebuah suara kecil, seperti memohon sesuatu kepada yang lain. Benar, Riz gagal dan kekuatannya tertinggal di jalan, jadi jangkauannya lebih luas dari yang direncanakan. Ini bukan salahku. Tidak, ini salahmu. Dia mungkin putus asa, tapi aku rasa aku tidak akan menyukai bola cahaya ini. Nanti saja, pria berkesan dingin itu memotong pembicaraan. Jadi makhluk dari dunia lain, siapa yang kau pilih? Aku bingung ketika wanita tua itu bertanya. Karena kau tidak bisa pulang, kau harus memilih dewa pelindung di dunia ini. Biasanya, orang yang memanggilmu akan memberimu kekuatan dan melindungimu. Aku Van, atributku kekuatan dan api, mungkin juga kehancuran dan regenerasi. Pria bertubuh besar pertama memperkenalkan dirinya. Aku Ludil, bumi dan keheningan sihir. Pria cantik berambut panjang dengan wajah pucat. Aku Kadal, aku mengendalikan tanaman hijau, sihir, dan ketertiban. Lelaki tua dengan janggut panjang yang rapi. Aku Ish, air dan penyembuhan. Anak yang ekspresinya tetap seperti porselen. Aku Parl, bumi dan hasil bumi. Wanita tua yang gemuk. Aku Misht, cahaya dan angin, juga cinta dan ketidakteraturan. Gadis mungil yang lembut. Aku Haralfa, cahaya, cinta dan keindahan. Rish sekarang hampir kehilangan semua kekuatannya, es dan kegelapan. Dia mungkin tidak punya kekuatan untuk menawarkanmu apapun. Wanita cantik itu berkata sambil melihat anak anjing. Dia hampir menghilang kan? Padahal dulu dia sangat percaya diri. Diam, bola cahaya. Kekuatan tumpang tindih. Perasaan seperti ada yang tersangkut di tenggorokanku mulai menghilang. Ternyata berteriak dan berbicara itu berbeda. Banyak hal yang lahir dan lenyap. Kami hanya kebetulan ada di sini dan ada makhluk lain yang lebih kuat. Jarang ada yang bisa menjadi sekuat dewa di mata manusia. Kadal dan Misht menjelaskannya kepadaku.
Siapa yang kau pilih? Van bertanya lagi. Semuanya? Berdasarkan sisa umurmu di dunia sana, kekuatan dari kami semua masih kurang. Tapi kekuatan itu akan saling melemahkan. Jika kami akrab dan saling mengalah, itu lain cerita. Tapi sejujurnya, kami biasanya tidak bertemu satu sama lain. Itu tidak akan menguntungkanmu. Jika satu orang terlalu kuat, itu juga tidak baik, kan? Permintaan apa yang bisa kalian kabulkan? Aku mengganti caraku berbicara di tengah kalimat. Meskipun ini bukan untukku, aku senang bisa berbicara dengan seseorang. Senang mereka datang. Aku merasa suka pada mereka semua tanpa syarat, terlepas dari baik atau buruknya mereka. Kecuali bola cahaya itu. Ini jelas efek jembatan gantung. Aku agak tidak percaya pada manusia dan ingin hidup menyendiri di gunung. Tapi itu dengan asumsi kebutuhan hidupku terpenuhi dan ada orang lain di luar sana. Kondisi di pulau ini benar-benar tidak memungkinkan. Bersambung. Tunggu episode selanjutnya dan ajak teman-teman kalian untuk menonton video ini. Sampai jumpa!